Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat isya, tarawih dan witir Masjid Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini kita masih ditakdirkan Allah istiqamah di dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita hadir salat isya berjamaah pada malam hari ini. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, semua dicatat Allah menjadi ibadah yang maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tema pada kultum Ramadan malam hari ini yang diberikan oleh panitia Ramadan Masjid Raudhatul Jannah adalah puasa mendidik untuk menjadi pemimpin yang berjiwa jujur. Di dalam Al-Quran jelas bahwa seluruh rangkaian ibadah yang diperintahkan Allah, baik itu sholat, puasa, dan seluruh ibadah yang lain, tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian, kata Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa ini adalah merupakan puncak dari kemuliaan seorang mukmin di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Takwa itu secara bahasa artinya takut. Takwa itu secara bahasa artinya waspada. Ketika kita takut kepada Allah, waspada terhadap Allah, karena kita meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita ucapkan, bahkan sampai yang terlintas di dalam hati kita. Allah zat yang sari'ul hisab, Allah zat yang sangat cepat perhitungannya. Allah adalah zat yang laisa bighafilin amma kanu ya'malun, zat yang tidak pernah lupa terhadap apa yang kita perbuat. Sehingga seluruh ucapan kita, seluruh perbuatan kita, bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bahkan yang terlintas di hati dan pikiran kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan takwa inilah satu ayat yang menjadi renungan kita di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-70 dan 71. Di dalam ayat itu Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan di antara bentuk ketakwaan itu adalah selalulah bertutur kata yang benar, selalulah berucap yang baik,
selalulah bertutur kata dengan perkataan yang jujur. Sebab dengan ucapan yang terjaga, lisan yang dijaga, maka Rasulullah mungkin terutama di saat Ramadan ini kita sering kali membaca atau mendengar para ustadz menyampaikan Rasulullah itu pernah bersabda bahwa kata Nabi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan 4 golongan manusia. Bukan sekedar kita yang berharap dimuliakan oleh Allah, tetapi di dalam hadis itu kata Nabi, surga yang merindukan. Siapa 4 golongan yang istimewa itu? Di antaranya shaimi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah Allah tegaskan orang yang kata Allah hafizul lisan, orang yang pandai menjaga lisannya. Kejujuran di dalam berucap yang benar, yang baik, merupakan cermin dari benarnya keimanan kita di hadapan Allah. Hadis yang mungkin setiap kita sudah hafal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang benar imannya kepada Allah, benar imannya kepada hari akhir, maka tanda benarnya iman itu falyaqul khairan, dia akan selalu berkata-kata yang baik, berkata-kata yang jujur. Kalau tidak ada kata yang baik, maka kata Nabi auliyasmud, dia lebih memilih untuk diam. Dari perkataan yang benar, yang jujur, yang baik inilah Allah menjaminkan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan menuntun setiap perbuatan kita, amaliyah kita akan menjadi saleh, menjadi baik. Jadi orang ketika lisannya baik, ketika ucapannya benar dan jujur, Allah memastikan perbuatannya disetel oleh Allah, mesti akan terarah untuk berbuat yang baik pula. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa kalian. Maka di akhir ayat itu Allah tegaskan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka siapa orang yang selalu mentaati aturan-aturan Allah dan Rasul ini, dialah akan menjadi faza fawzan 'azima, akan memperoleh kesuksesan yang besar. Faza yafuzu fawzan fahuwa faizun. Maka kalau nanti di akhir Ramadan, saat kita masuk di bulan Syawal, ucapan doa yang selalu saling kita ucapkan, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin, agar Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang faizin, yang selalu diberikan Allah kesuksesan hidup di dunia sampai besok di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah, berkaitan dari kejujuran ucapan akan terbawa menjadi jujur di dalam setiap perbuatan. Ad-Dailami, ada seorang perawi hadis namanya Ad-Dailami, meriwayatkan Rasul mengingatkan kita. Apa kata Nabi? Alaikum bisidqi. Keharusan bagi setiap kalian, kata Nabi, untuk selalu jujur. Ibadah seluruh mengajarkan kejujuran. Kita di dalam puasa, ucapan terjaga, kejujuran perbuatan terjaga. Maka kata Nabi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kalian, kata Rasulullah, dalam keadaan berpuasa, la yarfus wa la yafsuq wa la yajhul, kembali menjaga lisan, tidak berkata-kata yang kotor, tidak berbohong, tidak kemudian menceritakan aib orang. Lisan betul-betul terjaga. Ketika menginginkan kemuliaan ibadah Ramadan itu kita peroleh, maka
Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah, Nabi memberikan satu peringatan. Apa kata Rasulullah? Man lam yada' qaula zuri wal amila bihi falaisa lillahi hajatun ila ayyada'a ta'amahu aw syarabah. Siapa orang yang berpuasa tetapi dia tidak menjaga lisannya, lam yada' qaula zur, tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik, maka laisa lillahi hajatun ila ayyada'a ta'amahu aw syarabah. Allah tidak butuh dengan dia tidak makan dan tidak minum. Artinya lapar dan hausnya tidak akan menjadi bernilai di hadapan Allah. Maka dari tanda suksesnya ibadah puasa adalah mendidik jiwa kita jujur. Karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal sederhana saja dalam kita berpuasa. Di saat yang panas, umpama saat sahur tadi tidak selera untuk makan minum, sehingga tidak makan, tidak minum kecuali hanya sedikit. Begitu siang, terasa sangat lapar, terasa sangat haus. Umpama, ini contoh sebenarnya untuk anak yang masih kecil. Umpama ketika berwudu dengan air yang bersih, yang suci, umpama sak teguk tadi hilang, siapa yang tahu? Tidak ada. Tapi berani untuk berbuat, tidak akan pernah. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejujuran yang pasti. Maka kembali Rasulullah katakan, alaikum bisidqi. Keharusan membiasakan untuk selalu jujur. Jujur dalam ucapan, terbawa dalam jujur setiap perbuatan. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan membawa kita selalu terarah untuk berbuat yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan perbuatan yang baik itulah yang akan menuntun kita pada kemuliaan surganya Allah. La yazalu rajulu yasdiqu. Senantiasa seseorang, kata Rasulullah, menjaga kejujuran di dalam ucapan. Keadaan terpepet seperti apapun yang memaksa umpama dia harus berbohong, berdusta, tapi dia tidak akan memilih. Wa yataharra bisidqi, dia pilih untuk tetap jujur, sekalipun bisa jadi kejujuran itu agak tidak menguntungkan dia saat itu. Sehingga apa kata Nabi, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga Allah menetapkan dia sampai akhir hayatnya menjadi orang yang jujur di hadapan Allah Ta'ala. Dan kita tahu Allah menjaminkan di antara orang-orang yang mulia di hadapan Allah adalah as-sadiqina was-sadiqat, orang-orang yang jujur baik laki-laki dan perempuan, sampai pada akhirnya jaminan Allah, a'addallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azimah. Allah akan sediakan selalu untuknya ampunan dan kemuliaan pahala yang besar. Maka sebaliknya kata Rasulullah, wa iyyakum bil kadhibi, hati-hati dengan kebohongan, hati-hati dengan kedustaan. Li'annal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena ketika seseorang berbohong, dia akan mudah terbawa untuk berbuat perbuatan maksiat. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah akan mudah dia lakukan. Wa annal fujur yahdi ilan nar. Dan perbuatan dosa itulah yang akan menuntun dia pada kesengsaraan nerakanya Allah. La yazalu rajulu yakzibu. Ketika seseorang selalu berbohong, kata Nabi. Wa yataharra bil kadhibi. Dan dia selalu memilih untuk berbohong, na'udzubillah, hatta yuktaba indallahi, sehingga dia ditetapkan oleh Allah sampai akhir hayatnya menjadi kadzaban, orang yang senang dan selalu berbohong. Dan Al-Quran di dalamnya Allah memberikan satu ancaman yang tegas, ala la'natullahi alal kadzibin. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya laknat Allah, kebencian Allah, kemurkaan dan azab Allah disediakan untuk orang-orang yang sering berdusta. Oleh karena itu, bahkan apalagi kalau di dalam tema itu disebutkan bagaimana ibadah puasa kita mendidik menjadi jiwa pemimpin yang jujur. Pemimpin, kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah, apa kata Nabi? Kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pada prinsipnya kata Nabi adalah seorang pemimpin dan setiap kalian dituntut oleh Allah nanti terhadap apa dan siapa yang dia pimpin. Bahkan terakhir hadirin sekalian menjadi renungan kita, Rasulullah pernah mengingatkan bahwa nanti di akhirat ada 3 golongan manusia. Salasun la yanzuruhumullahu yaumal qiyamati binadhratir rahmah wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim. Ada 3 golongan manusia nanti di hari kiamat. Allah tidak akan melihat mereka. Allah tidak akan mau berbicara dengan mereka. Bahkan Allah tidak akan mengampunkan dosa mereka. Na'udzubillah. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, na'udzubillah, mohon maaf, Syaikhun zanin. Maaf. Orang yang sudah tua berzina. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua adalah imamun kadzib. Pemimpin yang banyak dan selalu berbohong. Itu besok tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Bahkan tidak akan diampunkan oleh Allah dosanya. Dan yang terakhir yang dibenci oleh Allah adalah ailun mustakbir. Orang-orang yang ail, orang-orang yang fakir, yang miskin, tetapi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dituntun dengan setiap ibadah kita. Baik sholat kita, puasa kita, zikir kita. Dituntun Allah menjadi hamba yang senantiasa membiasakan diri untuk jujur. Di dalam ucapan dan ketika ucapan terjaga menjadi jujur, baik dan benar, insya Allah terbawa di dalam setiap pekerjaan, perbuatan kita terarah senantiasa jujur dan baik, sehingga dicatat Allah sampai akhir hayat menjadi hamba yang shadiqina was-shadiqan, yang jujur, yang akan mendapatkan kemuliaan dan pahala yang besar di hadapan Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.